ingin makanannya banyak, tapi uang saku lagi sakit atau menipis. Tenang, nasi padang solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas dari Indonesia yang sangat terkenal. Makanan khas tersebut ada di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Apakah nama makanan khas tersebut? Ya, makanan itu adalah nasi padang. Makanan banyak tapi harga terjangkau. Nasi padang berasal dari Sumatera Barat dan merupakan bagian dari tradisi kuliner masyarakat Minangkabau. Konsep penyajian nasi padang sendiri berkembang dari rumah makan yang disebut rumah makan Padang yang pertama kali populer pada abad ke-19. Awalnya makan ini disajikan dalam acara adat dan untuk tamu terhormat. Dengan berjalannya waktu, hidangan ini semakin populer menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Juga dulu pada masa penjajahan Belanda, makanan ini hanya untuk disajikan untuk orang-orang terhormat saja, seperti tadi tamu-tamu terhormat dan hanya orang-orang Belanda. Tapi rakyat pribumi saya tidak bisa menikmatinya, dan terjadilah sebuah perjanjian antara seluruh pemilik restoran nasi padang untuk memberikan masakan nasi padang agar bisa dinikmati oleh rakyat pribumi dengan nasi yang banyak, topping yang banyak, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, itulah mengapa nasi padang kalau dibungkus makan banyak tapi sahabat dengan dompet. Dan lalu asal daerah nasi padang. Seperti namanya, nasi padang berasal dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kuliner ini mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau dengan cita rasa yang kuat, penggunaan bumbu rempah yang kaya, serta teknik memasak yang khas. Nasi padang juga memiliki konsep hidangan banyak lauk yang memanjakan para penikmatnya dengan berbagai pilihan masakan. Lanjut ke bahan-bahan nasi padang. Nasi padang biasanya terdiri dari beberapa komponen, utamanya yaitu nasi putih, nasi yang pulen dan wangi menjadi dasar hidangan. Dan kedua, rendang, olahan daging sapi dengan bumbu kaya rempah yang dimasak dalam waktu lama. Gulai berupa gulai ayam, gulai tunjang, kaki sapi atau gulai otak. Dendang balado, daging sapi kering yang digoreng dan diberi sambal balado. Ayam pop, ayam yang dimasak dengan bumbu khas dan digoreng bentar sebelum disajikan. Sambal hijau atau sambal merah, sambal khas Minang yang memberi cita rasa pedas. Sayur nangka atau daun singkong, sayuran pelengkap yang sering disajikan bersama kalangan ini. Kerupuk kulit dan telur dadar Minang, pelengkap untuk menambah tekstur pada hidangan. Berikut itulah bahan-bahan untuk pembuatan nasi padang. Lanjut, cara pembuatan nasi padang. Pembuatan nasi padang memerlukan beberapa langkah, yaitu menyiapkan nasi putih. Nasi yang digunakan harus pulen dan memiliki tekstur yang baik. Memasak rendang, daging sapi dimasak dengan santan dan bumbu rempah hingga mengering dan menghitam. Mengolah lauk lainnya seperti memasak gulai, mengores dendeng balado, dan mengolah ayam pop. Menyiapkan sambal dan sayur pelengkap. Sambal hijau atau merah dibuat dengan bahan-bahan segar, sedangkan daun singkong direbus hingga matang. Penyajian dalam rumah makan Padang. Hidangan disajikan dalam banyak piring kecil dan ditata dengan cara khas. Dan lalu babak terakhir, pengembangan nasi padang di masyarakat modern. Saat ini nasi padang tidak hanya dinikmati di Sumatera Barat, tetapi telah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Ini nasi padang tidak hanya dinikmati di Sumatera Barat, tetapi tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Makan padang bisa ditemukan hampir di setiap kota besar Indonesia. Popularitasnya juga semakin meningkat dengan adanya inovasi seperti nasi padang siap saji, layanan pesan antar, dan bahkan variasi menu vegetarian untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, media sosial juga turut membantu dalam mempromosikan kuliner ini sehingga semakin dikenal luas. Kesimpulannya, nasi padang adalah salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan cita rasa yang khas. Dengan penyebarannya yang semakin luas, hidangan ini terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan keasliannya. Semoga prestasi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang kuliner Nusantara yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.